Assalamualaikum, hello guys, kembali lagi bersama aku Hamdan Jokam. Nah, yang baru masuk di channel ini belum subscribe, yuk tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah membantu subscribe channel ini. Dan jangan lupa dibantu di like dan juga di komen ya teman-teman. Oke, terima kasih. Nah, untuk hari ini aku akan berbagi informasi tentang keuntungan dan juga kekurangan di dalam Shopee Pinjam. Nah, jadi Shopee Pinjam itu ya juga ada kelebihannya, juga ya ada kekurangannya. Bagi kalian yang pengen pinjam tapi masih ragu-ragu, kalian wajib tonton video ini sampai selesai. Nah, di dalam Shopee Pinjam, nah misalnya di sini aku masuk Shopee Pinjam ya teman-teman. Sebentar. Nah, di sini ada beberapa kelebihan, keuntungan di dalam kita meminjam di Shopee Pinjam. Yang pertama di sini kita bisa lihat sendiri biaya cicilannya sangat kecil sekali ya teman-teman, mulai dari 1,95%. Nah, dibandingkan dengan pinjaman-pinjaman di tempat lain, biasanya bunganya memang lebih besar ya teman-teman. Jadi ini termasuk rendah ya, tidak memberatkan. Nah, yang selanjutnya keuntungan di dalam Shopee Pinjam itu di sini dijelaskan bahwa aktivasi hanya 5 menit dengan hanya menggunakan KTP kalian ya teman-teman. Jadi untuk daftar itu hanya membutuhkan waktu 5 menit aja. Kita disuruh untuk foto KTP aja. Nah, jadi syaratnya nggak ribet, terus cepet. Nah, enak kan, bisa langsung cair. Nah, terus juga pencairan kalau kita sudah minjam itu cairnya kisaran 2 hari kerja ya teman-teman. Jadi nggak terlalu lama, cuman 2 hari kerja. Jadi kalau kita minjam hari ini ya 2 hari ke depan sudah cair. Kadang nggak sampai juga, lebih cepat kadang, tergantung apa namanya ya antriannya teman-teman. Oke, nah untuk selanjutnya di sini cicilan kita kalau pinjam di Shopee itu ya bisa sesuka hati kita ya teman-teman. Misalnya aku masuk ke simulasi pinjaman, misalnya kita pinjam 1 juta. Nah, kita bebas memilih cicilannya, entah kalian itu pilih yang 3 bulan, cicil selama 3 bulan, ataupun 6 bulan, ataupun 12 bulan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi bisa sesuka kita, tidak harus sana yang nentukan, tapi kita yang nentukan. Nah, di dalam kita minjam di Shopee Pinjam. Oke. Nah, itu mungkin kelebihan di dalam Shopee Pinjam. Nah, di sini kekurangannya apa? Di Shopee Pinjam itu ya ada juga kekurangannya teman-teman. Jadi ketika kita minjam di Shopee, nah di situ ada biaya admin 1%. Misalnya kita di sini itu minjamnya 1 juta, berarti kita nanti tidak mendapatkan 1 juta ya teman-teman. Kita dipotong dipotong 1% dari 1 juta, berarti 10.000. Nah, jadi yang kita dapatkan itu 1.990.000. Jadi 10.000-nya buat biaya admin. Nah, jadi kan ya berarti nggak genep jadinya teman-teman. Jadi kita niatnya minjam 1 juta tapi dapatnya malah nggak sampai 1 juta. Nah, itu termasuk kekurangannya. Jadi ada potongan lagi. Nah, terus untuk Shopee Pinjam di sini kalau kita lihat di simulasinya ya teman-teman, misalnya kita minjam 1 juta, per bulan kita disuruh membayar di sini 372.000.
Nah, kalau misalnya kita nyicilnya 6 bulan itu per bulannya kita nyicilnya 206.167. Kalau 12 bulan 122.833. Jadi di sini kekurangannya setiap bulan semakin kita lama nyicilnya maka akan semakin besar bunganya ya teman-teman. Nah, coba saja kalau setiap bulannya nyicilnya harganya sama, mungkin lebih ringan ya teman-teman. Jadi kalau kita nyicilnya mungkin selama 3 bulan ya mungkin rendah, tapi kalau kita mau nyicilnya sampai 12 bulan itu maka bunga yang kita dapatkan itu semakin besar ya teman-teman. Nah, itu mungkin kekurangan di Shopee Pinjam. Nah, mungkin itu sedikit informasi yang bisa aku bagikan kepada kalian. Mudah-mudahan kalian lebih mudah untuk meminjam di Shopee. Nah, bagi kalian yang belum bisa pinjam uang di Shopee, kalian bisa lihat videoku yang sebelumnya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.